Dikulum dikunya, assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Suara Kita. Ruang ngobrol yang mencoba jujur, pelan, tapi bermakna. Aku Soyan Alfiana Hera dan di samping aku ada Ulfatur Rahmi. Kami di sini mengucapkan terima kasih karena sudah memilih episode ini untuk menemani waktu kalian hari ini. Di episode kali ini, kita akan membahas satu topik yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan Gen Z, tapi sering kali dianggap biasa. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita bahas kali ini? Jadi kali ini kita akan membahas tentang bullying. Sebelumnya kamu udah tahu belum apa itu bullying? Pernah denger sih, emang apa sih bullying? Nah, jadi bullying itu nggak selalu tentang kekerasan fisik ataupun kata-kata kasar yang ekstrim. Seringkali justru muncul dalam bentuk candaan, komentar iseng, atau sikap meremehkan yang pelan-pelan meninggalkan luka. Hari ini kami gak sendiri, kami ditemani narasumber kami, Pasha Malvira Zulkristanto. Halo, apa kabar Pasha? Halo, kabar aku baik. Terima kasih sudah mengundang aku. Berharap obrolan kita hari ini bisa jadi ruang aman, terutama buat Gen Z yang mungkin pernah mengalami, menyaksikan, atau bahkan terlibat dalam bullying. Kita bahas lebih jauh, mungkin kita perlu tahu satu pemahaman yang sama terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih bullying itu? Jadi bullying adalah perilaku menyakiti orang lain baik secara fisik, verbal maupun sosial yang dilakukan berulang-ulang kali dan membuat korban merasa tertekan atau tidak berdaya. Yang sering luput dari disadari oleh orang-orang, bullying itu enggak selalu keras dan kasar. Kadang membentuknya halus tapi konsisten. Dan justru itu yang paling melelahkan untuk dihadapi oleh orangnya yang kena bullying. Apalagi di lingkungan Gen Z ya, banyak yang bilang, cuma bercanda. Iya, padahal candaan yang sering diucapkan, apalagi di depan umum, bisa berubah jadi tekanan. Misalnya, seseorang terus-menerus dapat panggilan julukan yang menjelekkan dirinya atau fisiknya. Awalnya mungkin cuma satu orang, lama-kelamaan jadi semuanya. Dan akhirnya korban menjadi sendirian dan tertekan. Betul, karena yang lain tertawa, dia merasa tidak punya ruang dan tidak mempunyai teman untuk membela dirinya sendiri. Oke, biar makin terasa dekat nih, kita bahas yuk. Apa aja contoh yang sering dialami Gen Z sehari-hari? Contohnya ya, misalnya di lingkungan kampus, ada satu mahasiswa yang pendiam, jarang ikut nongkrong atau lebih nyaman sendiri. Biasanya bisa disebut oleh para Gen Z yaitu introvert. Lalu mulai muncul label seperti ansos, gak asik, atau gak bisa diajak seru-seruan. Padahal setiap orang punya cara bersosialisasi yang berbeda loh. Betul banget tuh. Tapi karena komentar diulang-ulang dan jadi merasa ada yang salah dengan dirinya, pelan-pelan dia jadi malas datang, menghindari lingkungan, dan memilih diam. Kalau di media sosial, apa aja sih contohnya? Kalau untuk di media sosial itu sering terjadi satu foto atau satu reels atau satu story lalu muncul komentar soal bentuk tubuh, gaya berpakaian, ekspresi wajah ataupun yang lain yang mengundang ke fisik. Buat yang menulis mungkin cuma beberapa detik atau cuma buat mengomentari saja. Tapi buat yang membaca dan yang mempunyai fotonya, dampaknya bisa berhari-hari, menyakiti hati ataupun mental. Dari kasus-kasus itu terlihat seperti ringan ya, tapi sebenarnya dampaknya itu sangat jauh. Apa ya? Nah, kalau dampaknya bisa sangat dalam, korban bisa memulai kehilangan rasa percaya diri, sering menyalahkan diri sendiri, dan merasa tidak pernah cukup baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Ini sering terlihat dari luar, tapi sangat terasa dari dalam. Dan sayangnya banyak yang bilang korban terlalu sensitif. Padahal luka yang emosional itu nyata, karena kata-kata yang diulang bisa membentuk cara seseorang memandang dirinya sendiri, bagaimana dirinya sendiri, pantas atau tidak untuk dirinya ataupun orang lain. Kan salah satu alasan bullying itu sering terjadi karena lingkungannya yang memilih dia. Menurut Tasya, bagaimana sih pandangannya? Kalau menurut aku sih ya,
Saat candaan dianggap wajar dan tidak ada yang menegur, pelaku merasa aman dan merasa berkuasa. Itulah yang membuat dia atau faktor dia melakukan bullying terus. Padahal satu suara yang berani bilang stop itu sangat berarti bagi orang yang dibully. Karena itulah yang dapat mencegah bullying terjadi. Iya, setuju. Kadang korban itu hanya ingin tahu kan bahwa dia itu tidak sendirian. Iya, dan lingkungannya punya peran besar untuk dirinya sendiri. Kalau kita nih yang jadi saksi, gimana menurut Tasya? Kalau menurut aku sih ya, yang penting itu jangan ikut tertawa atau jangan ikut menghakimi. Kadang sikap diam adalah bentuk persetujuan. Itu yang membuat pelaku merasa didukung. Oke, baik. Sebelum episode kita benar-benar berakhir, aku atau kami ingin memberikan ruang untuk Mbak Fasya. Mungkin apa sih yang bisa disampaikan? Baik, terima kasih. Mungkin kata-kata dari aku adalah buat kamu yang mendengarkan podcast ini dan merasa cerita ini kok mirip hidup aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Perasaan kamu itu valid. Kamu gak lebay, gak berlebihan, dan gak salah hanya karena menjadi dirimu sendiri. Kadang luka itu gak terlihat, tapi itu bukan berarti gak nyata. Dan kamu pantas berada di lingkungan yang membuat kamu merasa aman dan damai, dihargai dan diterima. Terima kasih kepada Fasya karena sudah mau menjadi narasumber pada hari ini. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang saya. Senang bertemu dengan kalian. Ya, senang juga bertemu dengan Fasya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Suara Kita. Semoga episode kali ini membuat kita lebih peka, lebih peduli, dan lebih berani bersikap. Bye-bye! Bye-bye!